Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kita semua baik, kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Kita tahu itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Mari kita masuk dalam ibadah persekutuan kita, Perkarya, Perkawan, dan Persimas. Untuk itu kita persiapkan hati untuk masuk dalam ibadah. Kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan, bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kita, bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saat ini saat indah untuk memuji dan untuk menyembah. Mari kita mengagungkan pujian ini bersama-sama. Kami bersyukur karena kami masih diberikan peluang beribadah bersama-sama di dalam persekutuan, berkarya, perkawan, dan persimas. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan peluang yang hendak kami boleh pakai pada saat malam hari ini. Kiranya Tuhan mengampuni kami kalau kami berdosa, baik melalui pikiran, perkataan, sikap, bahkan perbuatan kami Tuhan. Kuduskan kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, agar apapun yang kami buat di dalamnya Tuhan dipermuliakan dan kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita terus mengagungkan Tuhan. Kusuka masyurka. Dari Kemenangan Iman nomor 168, Kusuka masurkan cerita Tuhan Yesus. Terkasihan
Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Titus pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Titus pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan bagi kita, demikianlah firman Tuhan. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Ayat 10 saya baca bagian terakhir tadi. Supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam kitab Titus pasal 2 ayat 1-10 kita akan belajar kebenaran ini dengan melihat hal-hal yang menentukan bagaimana orang melihat kita sebagai pengikut Yesus dan memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seringkali iman Kristen dibicarakan dengan sangat tidak penuh hormat. Pokok-pokok iman seringkali dipercakapkan seolah-olah ini satu ajaran yang asing, bahkan juga hal-hal yang tidak sesuai dengan logika dan pikiran-pikiran manusia dalam sudut pandang yang berbeda. Tetapi lebih daripada itu, Bapak Ibu, kita tahu tidak semua orang mempercakapkannya oleh karena alasan-alasan bahwa ini tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Tetapi seringkali juga ada muncul oleh dorongan kebencian, rasa tidak suka oleh karena mungkin melihat satu dua orang Kristen, atau mungkin tindakan orang Kristen, perkataan orang Kristen yang bagi mereka tidak dapat diterima. Tapi Bapak Ibu, mari berdasarkan firman ini, mari kita dapat melihat kembali bagaimana kewajiban setiap pribadi, setiap orang dalam baik dalam keluarga, bahkan juga dalam lingkup di mana kita bekerja, sebagai laki-laki tua, perempuan tua, orang muda, bahkan juga kita ketika kita berkarya di tengah masyarakat. Yang pertama, Bapak Ibu, kepada Titus, Paulus mendorong dia yang pertama untuk menasehati agar laki-laki yang tua agar mereka hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Jadi memang Bapak Ibu, salah satu faktor penting di dalam agar kesaksian orang Kristen di tengah masyarakat dapat diterima dengan baik, nomor satu adalah laki-laki harus hidup dengan satu cara hidup yang benar. Dan dalam teks ini bicara mengenai hidup sederhana. Bapak Ibu, memang standar sederhana untuk setiap orang sangat berbeda. Beberapa orang dengan kemampuan ekonomi yang bagus, waktu mereka bicara mengenai sederhana, mungkin pilihan-pilihan mereka dalam membeli kendaraan, properti, rumah, atau juga kemana mereka akan berlibur tidak sama dengan mereka yang secara ekonomi mungkin secara keuangan juga tidak terlalu bagus. Tapi prinsip bahwa hendaklah hidup sederhana ini juga Bapak Ibu harus mempertimbangkan apa yang orang lain katakan. Dalam pemahaman demikian bahwa kita hidup bukan saja untuk kesenangan kita, tetapi juga kita secara sengaja bisa membatasi kebebasan kita
karena apa yang orang lain lihat sehubungan dengan kita sebagai pengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, hidup terhormat, hidup bijaksana, sehat dalam iman menggambarkan bahwa laki-laki diminta bukan saja untuk dapat secara rohani mereka bagus, rajin kebaktian, rajin berdoa dan melayani, tetapi juga di dalam hal-hal yang menyangkut kehidupan keseharian ini bisa nampak. Sehingga dalam pergaulan dengan teman-teman, mungkin waktu duduk-duduk kumpul-kumpul ngobrol, dalam kegiatan bersifat hobi, orang bisa melihat bahwa memang pria Kristen ini dia hidup terhormat, bijaksana. Kemudian baru dikatakan selanjutnya sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Nah Bapak Ibu, memang ada unsur yang cepat sekali orang bisa nilai. Itu hal-hal bersifat lahiriah. Bagaimana cara kita berbicara, apa yang kita pakai, pendapat-pendapat kita menyangkut hal-hal yang tengah dibicarakan secara umum, Bapak Ibu. Karena itu sekali lagi tujuan hidup kita bukan untuk diri kita, tetapi supaya orang mempermuliakan Allah termasuk apa yang kita percayai. Tidak semua orang akan menerima apa yang kita percaya, tetapi Bapak Ibu janganlah kita menjadi penghalang karena gaya hidup kita sebagai laki-laki yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, diingatkan juga untuk perempuan-perempuan yang tua. Perempuan-perempuan yang tua diminta sebagai seorang Kristen, hendaklah seharusnya mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, orang-orang yang hidup beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Nampaknya Bapak Ibu pada situasi ini di mana Titus melayani di Kreta sebagai seorang gembala sidang, nampaknya para perempuan tua juga mengalami ketergantungan atau ada persoalan-persoalan menyangkut alkohol. Sehingga dikatakan di sana jangan menjadi hamba anggur. Dan catatan ini ternyata bukan untuk laki-laki tua, tetapi kepada perempuan-perempuan yang tua. Artinya dalam konteks mereka Bapak Ibu, memang ternyata para perempuan tua zaman itu juga bisa mengalami masalah kecanduan alkohol. Bapak Ibu, ayat selanjutnya mengatakan, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Nah, ternyata perempuan-perempuan tua Kristen juga diminta untuk cakap mengajar hal-hal yang baik dalam hubungannya dengan mendidik perempuan-perempuan muda. Jadi ibu-ibu yang sudah lanjut usia, persekutuan usia emas, punya anak-anak, punya cucu, ya. Kalau mereka sudah menikah, firman Tuhan mendorong perempuan tua, dikatakan mendorong mereka untuk bisa mengajarkan, mendidik perempuan-perempuan muda supaya mereka mengasihi suami dan anak-anaknya. Jadi seorang perempuan tua mendorong, ya, memberi nasihat supaya para perempuan, mungkin anak atau cucunya ini bisa menyayangi suaminya dan juga mengasihi anak-anaknya. Kemudian ayat 5, hidup bijaksana dan suci. Jadi mendorong perempuan muda juga untuk mereka hidup bijaksana dan hidup suci. Rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. Tujuannya adalah agar firman Allah jangan dihujat orang. Jadi ada kadang-kadang dalam kondisi nyata, ketika mungkin ada anak-anak perempuan yang mengadu kepada ibunya tentang suaminya, tentang rumah tangganya, tentang masalah-masalah pernikahannya. Seringkali tanpa sadar perempuan tua mungkin karena ingin membela anaknya, yang terjadi adalah bukannya mendorong dia untuk tetap menghormati suami, mendoakan suaminya, kadang-kadang dorongan untuk bercerai, dorongan untuk meninggalkan, dorongan untuk ya sudahlah, untuk apa laki-laki seperti itu diurus, atau mungkin berkata, wah mama aja nggak pernah bicara begitu dengan kamu, ya mama aja nggak pernah lakukan ini kepada kamu, masa ada laki-laki begitu. Jadi kadang-kadang yang muncul bukannya pengajaran yang baik atau mendorong perempuan-perempuan muda ini untuk lebih dapat terus bertahan di dalam pernikahannya, tetapi kadang-kadang perempuan-perempuan tua tanpa sadar mendorong untuk putus asa, bahkan mengambil keputusan yang keliru dalam soal pernikahan. Yang ketiga,
Setelah nasihat untuk laki-laki tua dan juga perempuan tua, maka yang ketiga dikatakan demikian ayat yang ke-6, demikian jugalah orang-orang muda. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Kalau kita membaca ini, catatan untuk orang muda supaya Titus menasihati mereka adalah supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Jadi nampaknya kunci keberhasilan hidup masa muda adalah kemampuan untuk menguasai diri dalam segala hal. Di saat fisik sangat kuat, kemampuan berpikir juga sangat kuat, secara semangat hidup juga sangat kuat. Kalau seorang muda tidak bisa menguasai dirinya, secerdas-cerdasnya dia, sepintar-pintarnya, sekuat-kuatnya, segagah-gagah dia, secantik-cantiknya dia, tanpa penguasaan diri, dia tidak bisa akan mencapai potensi maksimalnya. Itu sebabnya kita sebagai orang tua, bukan hanya kita minta anak-anak kita untuk pintar secara intelektual, bukan hanya mereka sangat berbakat dalam bagian-bagian tertentu, tetapi juga bisa agar mereka dapat menguasai diri dalam segala hal. Kita sudah melihat cukup banyak contoh dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan untuk mereka yang paling cerdas, yang paling pintar, tetapi lebih kepada orang yang memang bisa menguasai diri, yang kita sebut sebagai kemampuan baik interpersonal, bahkan juga dalam dia membangun komunikasi yang luas dengan banyak orang. Dan ini berhubungan sekali lagi bukan hanya soal kecerdasan otak mereka, keterampilan-keterampilan mereka, tetapi kemampuan untuk penguasaan diri. Dan kita percaya di dalam kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam diri anak-anak muda kita, mereka dapat kekuatan dari Tuhan. Nah, demikian juga dalam ayat yang ke-9, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah dan juru selamat kita. Nah, selanjutnya yang dibicarakan adalah kepada hamba-hamba. Memang dalam konteks kita sekarang tidak ada perbudakan dalam pengertian setiap orang bekerja atas dasar kerelaannya. Melamar di satu perusahaan, menjadi pegawai negeri, atau bekerja dengan seseorang atas dasar persetujuan. Kita ada kesediaan untuk masuk di satu tempat. Tetapi kita tahu seiring waktu, kadang-kadang dalam dunia kerja tidak selalu hati kita bersedia taat dengan hati yang tulus. Karena sudah mungkin merasa berjasa, kita ada di situ, sudah lama bekerja, kita merasa berjasa, kita mulai menghubungkannya dengan seharusnya saya mendapat seperti ini dan seperti itu. Harusnya secara jumlah saya sudah lebih baik daripada si A dan si B. Kadang-kadang harapan-harapan untuk mendapat lebih dari apa yang kita sudah terima sekarang membuat kita merasa bahwa pemimpin kita, majikan kita, atau orang yang mempekerjakan kita ini, mereka tidak memperlakukan kita dengan baik. Nah, di sanalah kadang-kadang muncul pikiran-pikiran yang lemah sehingga mendorong seseorang untuk mulai membantah. Membantah di mana? Mungkin dalam hati. Memperkatakan pemimpinnya. Atau mungkin mulai merancang kecurangan-kecurangan untuk mendapat hasil di luar bagian yang seharusnya menjadi miliknya. Atau mulai kehilangan kesetiaan kepada pekerjaannya, menjadi tidak ada gairah bekerja, lambat turun kerja, lebih cepat pulang, atau mengerjakan dengan separuh hati. Tetapi firman Tuhan mendorong kita, Bapak Ibu sekalian, supaya sebagai orang Kristen agar jangan Allah yang kita sembah dan ajaran yang kita dengar direndahkan, dihujat hanya oleh karena kelakuan dan cara kerja kita. Mari kita, seperti dalam ayat 9 tadi, kita taat kepada Tuhan dalam segala hal, dan dari hati terdalam kita mengerjakan penugasan ini sebagai satu jalan kita untuk melayani Tuhan. Dan kiranya lewat kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, entahkah engkau seorang laki-laki masih muda atau tua, seorang perempuan tua atau muda, kemudian juga dalam profesi kita, dalam pekerjaan kita, mari kita lakukan semua bagian ini dengan hati yang tulus. Kita mau mengurus hidup kita secara pribadi, secara moral, dan juga perilaku kita. Demikian juga perempuan-perempuan dalam sikap terhadap pasangannya, terhadap anak-anaknya, dan kita dalam lingkungan pekerjaan, kita lakukan semua agar Tuhan dipermuliakan dalam segala hal. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan oleh anugerah, kami ada tanggung jawab untuk hidup memuliakan Engkau, supaya pada waktu orang melihat hidup kami, maka orang memuliakan Engkau, bersyukur akan Engkau yang telah
menyatakan kasih, kebaikan melalui kehidupan kami sebagai pengikut-Mu. Kami tidak selalu berhasil, kadang-kadang kami gagal, tapi kami berdoa dan mohon kekuatan baru untuk bangkit, memulai dengan cara yang benar. Baik laki-laki, perempuan, bahkan juga dalam situasi di mana kami bekerja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Kiranya melalui firman Tuhan itu boleh menguatkan dan meneguhkan iman kita. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan berikan persembahan sebagai tanda syukur kita buat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita akan menyanyi dari Kemenangan Iman nomor 182, 182, Cuma Ada Satu. Kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam ibadah kami pada malam hari ini. Engkau sudah menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Biarlah doa, puji-pujian, kebenaran firman Tuhan yang sudah kami lakukan, semuanya menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap pribadi kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan juga melawat setiap pribadi kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan lawat jamah dan berikan kesembuhan. Yang dalam kekhawatiran Tuhan berikan keteguhan iman. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkau Allah kami, Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami. Inilah doa dan pengharapan kami Tuhan. Kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.